Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat definisi pengelolaan kelas. Sebagai tenaga pendidik, seorang guru dituntut mampu mengelola kelas, yaitu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Usman, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Winasannya pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi terkait definisi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembang tumbuhkan motivasi belajar siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Seorang guru sebagai pengelola kelas merupakan orang yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di dalam kelas. Orang yang mengimplementasikan kegiatan yang direncanakan dengan subjek dan objek peserta didik. Orang yang menentukan dan mengambil keputusan dengan strategi yang akan digunakan dengan berbagai kegiatan yang ada di kelas. Dan guru pula yang akan menentukan alternatif solusi untuk mengatasi hambatan maupun rintangan yang muncul. Maka dengan beberapa pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan akan sangat membantu seorang guru untuk menyelesaikan tugas maupun pekerjaannya. Seorang guru dalam melaksanakan tugas mengajar di suatu kelas perlu merencanakan dan menentukan pengelolaan kelas yang bagaimana yang perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi-kondisi kemampuan belajar peserta didik. Serta materi pembelajaran yang akan disampaikan di dalam kelas tersebut, menyusun strategi untuk mengantisipasi apabila hambatan dan tantangan muncul, agar proses belajar mengajar tetap dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Materi selanjutnya adalah prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas merupakan konsep-konsep yang harus diterapkan di dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu penting bagi seorang pendidik, terlebih khusus untuk seorang guru, untuk mengetahui serta menguasai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah hangat dan antusias. Hangat di sini bermakna sebagai persahabatan, keakraban, sedangkan antusias sendiri bermakna perasaan gembira terhadap suatu hal yang terjadi. Jadi, maksud dari sebuah hangat dan antusias sendiri adalah keakraban guru terhadap siswa yang menjadikan siswa mempunyai minat dan semangat yang besar dalam proses pembelajaran. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, dan bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan tingkah laku siswa yang menyimpang. Prinsip selanjutnya ada prinsip bervariasi. Dalam prinsip ini, penggunaan alat atau media yang beragam akan membuat banyak interaksi antara guru dengan siswa, sehingga akan dapat meningkatkan perhatian siswa, apalagi bila penggunaan variasi tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam proses pembelajaran ada beberapa dimensi variasi yang harus diperhatikan, yakni variasi gaya guru dalam pembelajaran, variasi guru dalam penggunaan media, serta variasi guru dalam interaksi. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang nomor 4. Prinsip yang nomor 4 yakni keluasan. Keluasan itu merupakan tingkah laku untuk mengubah strategi mengajar guru dan mencegah kemungkinan munculnya gangguan pada siswa serta dapat menciptakan iklim belajar yang efektif.
Keluasan ini diawali dari guru dan diterapkan kepada murid. Keluasan guru ini berpengaruh pada pembelajaran saat di kelas. Selanjutnya prinsip yang kelima yakni penekanan pada hal yang positif. Pada dasarnya dalam mengajar, guru harus menekankan hal-hal yang positif kepada siswa dan menghindari hal-hal yang negatif. Karena penekanan pada hal yang positif dapat juga berakibat besar pada proses pembelajaran. Yang terakhir yakni prinsip yang keenam adalah penanaman disiplin diri. Penanaman disiplin diri dimulai dari guru dan diterapkan oleh siswa. Guru juga berperan penting untuk penanaman disiplin diri agar seluruh siswa dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Disiplin diri ini sangat penting dalam proses pembelajaran, karena ketika semua anggota di kelas disiplin, maka pembelajaran akan efektif. Disiplin diri ini dimulai dari seperti masuk kelas dan berdoa, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak terlambat saat mengerjakan PR. Hendaknya guru menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab serta penanaman disiplin diri.